Pemekaran daerah dan kepentingan politik. Baik, kita akan membahas yang pertama, apa itu pemekaran daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Nomor 10, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten atau kota menjadi 2 daerah atau lebih. Poin B, penggabungan beberapa kabupaten atau kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda. Dan poin C, penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 provinsi. Berikut syarat-syarat dalam pemekaran daerah. Yang pertama, administratif, berkaitan dengan persetujuan atau keputusan dan rekomendasi menteri. Yang kedua, teknis, berkaitan dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, fisik kewilayahan, berkaitan dengan cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah. Berikut kita akan membahas apa itu kepentingan politik. Kepentingan politik adalah tujuan yang ingin dicapai oleh individu, kelompok atau negara melalui aktivitas politik. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari kebijakan publik, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Artinya, berbicara politik sudah pasti membicarakan sebuah kepentingan. Pertanyaannya, kepentingan seperti apa dan untuk tujuan apa? Yang pertama, kepentingan untuk memperoleh dukungan, simpati publik, kegilaan jabatan, sehingga hanya mengedepankan aspek keuntungan individu atau kelompok? Ataukah kepentingan yang berbasis pada demi terwujudnya masyarakat dan bangsa yang lebih baik? Yang diharapkan sebagai teori klasik Aristoteles, yaitu upaya yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kepentingan bersama, bukan suatu sistem seperti politik Machiavelli, yaitu yang memegang prinsip politik tanpa etika dan hukum. Ya, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami adalah mahasiswa dari STFT Pancasila Timur yang mengontrak mata kuliah etika. Lebih dahulu perkenalkan, nama saya Ari Dionisius Samuel. Di sini juga hadir 2 rekan saya. Sebagai pembicara pertama ada saya Arianto Geleu, dan juga pembicara kedua saya Bafo Maskari. Nah, saudara-saudara, kita hari ini akan membahas satu topik yang menarik, yaitu berkaitan dengan pemekaran daerah dan kepentingan politik. Oh iya, jadi kita melihat suatu kebijakan pemekaran daerah itu bagaimana jika ada kepentingan politik di dalamnya. Begitu ya, saudara? Ya, betul sekali. Ya, apalagi isu ini kan bukan lagi sesuatu yang baru untuk kita di daerah Papua. Bahkan sudah terlaksana kebijakan tersebut. Ya, memang isu ini bukan lagi isu yang baru, tapi satu isu yang karena kontroversial juga di 2 tahun lalu sampai juga unjuk rasa karena banyak orang yang tidak menerima. Tetapi hari ini kita bisa melihat sudah terjadi pemekaran. Dan yang paling nampak adalah pemekaran beberapa provinsi di Papua ini. Oke, jadi yang menjadi pertanyaan mendasar kita adalah apakah kebijakan tersebut yang berkaitan dengan pemekaran daerah itu adalah untuk mendukung pembangunan atau malah justru memperkuat kekuasaan politik tertentu? Nah, kita akan lebih melihat dari perspektif etika, karena kita ini mahasiswa etika ya, yang secara singkat dapat kita mengerti sebagai ajaran tentang pertimbangan bagaimana mempertimbangkan yang baik dan yang tidak baik. Itu adalah kualitas dari manusia. Penjelasan singkatnya kan begitu. Jadi untuk itu
kepada saudaranya terlebih dahulu. Nah, bagaimana pandangan saudara sebagai mahasiswa yang belajar etika melihat realitas pemekaran daerah di Papua yang sampai saat ini nampaknya mengalami banyak tantangan yang juga berkaitan dengan kepentingan politik di dalamnya? Baik saudara, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang telah mempelajari etika, pandangan terhadap pemekaran daerah di Papua jika di dalamnya ada kepentingan politik bisa kita tinjau dari beberapa prinsip moral dasar seperti prinsip sikap baik dan prinsip keadilan. Ya, tentunya saudara akan melihat dari prinsip-prinsip moral dasar ya, yaitu prinsip Sikap baik dan prinsip keadilan. Oke, mungkin saudara bisa membuat satu relevansi supaya kita bisa memahami apa sebenarnya prinsip sikap baik itu berkaitan dengan realitas pemekaran daerah itu. Oke, baik saudara, dari prinsip sikap baik sendiri mau menjelaskan bahwa kita hendaknya jangan merugikan orang lain. Jika dikaitkan dengan pemekaran dan kepentingan politik yang ada di Papua, maka sebagai seorang yang memegang kekuasaan di suatu daerah perlu menyadari bahwa sikap yang dituntut darinya sebagai seseorang yang memegang kekuasaan dalam membangun hubungan dengan siapa saja adalah sikap yang positif dan baik. Ya, satu kalimat yang menarik adalah jangan merugikan orang lain. Ya, itu adalah sikap baik yang perlu dimiliki oleh Seorang pemimpin. Nah, mungkin itu menjadi satu pesan yang menarik kepada pemerintah saat ini, khususnya di tanah Papua, bahwa jangan sampai merugikan orang lain dengan kebijakan yang Bapak ambil. Oke, saya juga ingin menanyakan lebih lanjut bagaimana secara praktis prinsip sikap baik itu dipraktikkan. Oke, baik, jadi artinya ia yang adalah seorang pemegang kekuasaan perlu untuk mengusahakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat-dapatnya mencegah akibat-akibat buruk dari tindakannya bagi siapa saja yang ada di bawah pemimpinannya. Ya, saya pikir sudah jelas. Tapi selanjutnya, bagaimana dengan prinsip keadilan yang tadi saudara katakan berkaitan dengan realitas saat ini, berkaitan dengan pemekaran daerah? Oke, kalau dari prinsip keadilan sendiri itu lebih berkaitan dengan bagaimana sebuah keputusan diambil. Jadi proses pemekaran daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal secara aktif. Ini termasuk dialog yang terbuka dan transparan, di mana suara masyarakat didengar dan dihargai. Jika pemekaran dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, maka dapat dianggap pemekaran itu tidak adil. Maka di sini paham keadilan yang sederhana harus mencukupi. Ya, saya potong. Sebenarnya berbicara tentang keadilan, berbicara tentang apa yang adil itu satu kata yang tidak asing untuk masyarakat Papua. Jadi bagaimana pandangan saudara dengan apa itu sebenarnya dasar dari keadilan itu? Baik, adil sendiri pada hakikatnya berarti suatu kebajikan politik, kebijakan politik tidak hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi hak mereka. Karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia. Maka tuntutan paling dasarnya dari keadilan itu sendiri ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang. Dalam hal ini masyarakat yang berada di Papua. Ya, satu pernyataan yang menarik dari saudara katakan memberikan kepada siapa saja apa yang mereka menjadi hak mereka. Iya, karena ya kita pada akhirnya sama sebagai manusia. Oke, itu menarik karena berkaitan dengan pemberian hak. Pemerintah juga harus melihat bahwa pemberian hak ini harus merata. Oke, selanjutnya kepada saudara Pak Afro. Pertanyaannya masih sama sebenarnya. Bagaimana saudara sebagai mahasiswa yang belajar etika melihat realitas pemekaran daerah dan juga kepentingan politik itu? Oke, baik saudara. Sebagai mahasiswa yang mempelajari etika, pandangan terhadap pemekaran daerah di Papua jika di dalam ditemukan kepentingan politik bisa kita lihat dari perspektif suara hati. Jadi saya mencoba meninjau dari aspek suara hati. Oke, saudara akan katakan meninjau dari aspek suara hati. Ya,
Ya, tapi mungkin terlebih dahulu saudara mungkin bisa memberikan gambaran tentang apa itu suara hati supaya saudara-saudara yang mungkin baru mendengar kata suara hati atau mungkin belum begitu paham dengan suara hati itu juga mungkin bisa memahaminya lebih cepat supaya pembahasan kita bisa kena pada semua orang. Oke, baik saudara. Saudara, hati sendiri merupakan kesadaran kita akan kewajiban yang harus kita lakukan dalam sebuah konkret yang sebelumnya melibatkan proses pertimbangan akan apa yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu, berkaitan pula dengan pengambilan keputusan. Iya, jadi suara hati itu berkaitan dengan juga proses pertimbangan. Proses pertimbangan tentang untuk melakukan satu kewajiban di dalam situasi yang konkret, dan itu juga berkaitan dengan pengambilan keputusan seperti yang saya katakan. Nah, pertanyaan yang saya ingin juga di sini, bagaimana cara untuk dapat melakukan pengambilan keputusan supaya keputusan itu secara moral memadai? Nah, di sini ada dua cara yang saya ambil. Yang pertama, sebelum keputusan diambil. Yang kedua, pengambilan keputusan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sebelum keputusan diambil. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus bersikap terbuka. Kita betul-betul berusaha untuk menemukan keputusan mana yang paling tepat. Maka sebagai seseorang yang memegang kekuasaan di sebuah daerah di Papua, dia harus terbuka terhadap pandangan orang lain, terutama orang yang terkenal karena keputusannya yang akan ia ambil. Dalam hal ini, saya pikir peristiwa masyarakat lokal dan mereka yang termarginalkan. Ia perlu untuk mencari informasi yang relevan dan memperhatikan serta menanggapi pendapat dan sanggahan dari orang lain. Iya, sebelum keputusan diambil, ya saudara, saya menggarisbawahi beberapa hal penting yang saudara katakan, yaitu bersikap terbuka. Bersikap terbuka, terutama dengan mereka yang terkena dari kebijakan-kebijakan yang itu. Agar terutama di sini sudah dikatakan masyarakat lokal, ya masyarakat adat dari Papua itu, supaya mereka juga memberikan masukan-masukan apakah kebijakan yang ingin diambil itu relevan atau tidak. Oke, itu menarik. Dan apakah ada lagi hal lain yang sudah katakan? Nah, yang di sini saya mau menjelaskan itu mengenai mengambil keputusan. Nah, kita sendiri telah mengetahui bahwa suara hati bukan masalah perasaan belaka, melainkan menuntut pertanggungjawaban rasional dari setiap keputusan yang kita ambil. Maka sebagai kumpulan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili aspirasi rakyat, maka kita tidak boleh mengambil keputusan begitu saja atas dasar pendapat ia saat itu, melainkan ia harus mencari informasi dan pertimbangan yang relevan. Ia harus terbuka terhadap pendapat dari pihak lain dan berusaha untuk menanggapinya, bahkan sepenuhnya untuk mengubah pendapat sendiri yang semula. Terutama sebagai seorang pemimpin, sikap itu harus dituntut. Ia jangan lari dari tanggung jawabnya. Singkatnya, harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Ya, berkaitan dengan mengambil keputusan. Satu hal yang menarik tadi adalah jangan lari dari tanggung jawab. Ya, itu penting bagi mereka yang diberi kepercayaan dari rakyat pastinya untuk menjadi perwakilan. Itu jangan sampai lari dari tanggung jawab. Oke, keputusan yang bapak ambil, keputusan yang saudara ambil haruslah ada tanggung jawab. Saya pikir itu ya singkatnya yang saudara katakan. Oke, kita telah mendengar pendapat-pendapat ya dari kedua pembicara. Mungkin yang ingin saya simpulkan di sini adalah kepada semua orang yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menyuarakan aspirasi rakyat,
tidak menjadi melulu kepentingan dirinya, kelompoknya, dan kekuatan politiknya, tetapi bagaimana perlu memperhatikan apa yang dibahas tadi, ya berkaitan dengan prinsip sikap baik, artinya tidak merugikan orang lain, kan? Terus prinsip keadilan, artinya mengutamakan kepentingan umum, dan bagaimana dalam pengambilan keputusan juga perlu melibatkan semua orang, semua pihak, terutama mereka yang akan terkena dari kebijakan-kebijakan itu. Nah, terutama masyarakat lokal atau masyarakat adat yang ada di Papua, agar kebijakan yang Anda ambil itu tidak merugikan kelompok tertentu dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ya, agar satu cita-cita dan pemekaran daerah yang sangat luhur, saya pikir, bertujuan baik untuk kesetaraan pembangunan, terus kesejahteraan masyarakat, dan juga kemajuan daerah itu dapat tercapai. Ya, saya pikir demikian yang ada kita bahas dalam podcast kita hari ini. Mungkin dari kedua saudara ada kata-kata penutup untuk menutup podcast kita. Ya, oke, baik. Di sini saya mengutip kata-kata yang sangat menarik dari seorang ahli, Adam Smith namanya. Adam Smith, Ya, yang berbunyi, kita tidak hidup sendiri dari belas kasih penjual roti, melainkan oleh karena kecintaan penjual roti tersebut kepada dirinya sendiri. ya, apa itu? Mungkin saudara Yanto tak Jadi, apa arti dari artinya apa yang bahwa Adam Smith? ya, artinya bahwa menurut Adam Smith, apa yang kita rasakan di negara kita saat ini yang dibuat atas dasar kontribusi para elit politik, baik buruknya itu semua merupakan cinta terhadap kepentingan sendiri dan kelompoknya, bukan karena cinta terhadap kita sebagai masyarakat kecil. Ya, harapan kita apa yang dikatakan dari Adam Smith ini bukanlah realitas yang terjadi di Papua biasanya. Oke, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita berkaitan dengan topik pemekaran daerah dan kepentingan politik yang kami tinjau dari perspektif suara hati dan juga prinsip-prinsip moral dasar yang dalam satu mata kuliah di STT yaitu etika. Oke. Setelah video ini sudah penyampaian bahwa akan ada puisi yang akan dibacakan, ya. Jadi jangan kemana-mana. Ya, sebagai penutup, saya perkenalkan diri untuk penutupnya. Saya Ari Saklim, Saya Yanto Gilil, dan Saya Bako Haskari. pamit undur diri. See you. Terima kasih. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku. Di tanah Papua surga nan elok, terbentang luas dengan alam yang megah. Namun di balik keindahan tersimpan duka, perjuangan panjang untuk meraih cita. Pemekaran daerah sebuah damba untuk kemajuan dan kesejahteraan. Namun kepentingan politik bermain dengan liciknya menjadikan mimpi sebuah kepalsuan. Etika terlupakan demi kekuasaan, keadilan terabaikan demi kepentingan rakyat Papua terlupakan, terpinggirkan dalam pusaran politik yang tak berujung. Langkahku terhenti, hatiku teriris melihat penderitaan yang tak berdaya. Kuulurkan tangan ingin berbagi rezeki, namun apa daya, aku pun tak punya banyak. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Your Majesty.